Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kayaknya saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces, karma orang yang sudah menyakiti kalian ya. Untuk zodiak Pisces, sorry ini kalau misalkan ada suara selain suara saya, noise ya. Karena ini malam Jumat, jadi waktunya untuk pengajian. Ya setelah pengajian biasanya ceramah, dan biasanya kalau malam Jumat itu pengajian bapak-bapak, dan untuk ibu-ibunya besok setelah asar sampai jam 5 ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya, sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Oke. Ini fun reading dan juga general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian dalam bacanya, jika tidak ya kalian gak boleh baper. Terus ini fun reading, ambil baiknya aja, energinya bisa maju mundur atau di pertengahan September ya. Energinya bisa di awal dan di akhir juga pertengahan September. Apalagi ya, ini kalau kain hitam tuh memang seperti ini ya gitu. Cepet banyak apa sih ya, ini nih kayak kapas-kapas gitu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Kalau ingin request tema bisa tulis di kolom komentar. Yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk Shopee yang mau untuk kalian yang mau mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Sekali lagi disclaimer sebelum dimulai, ini tidak untuk mentertawakan orang yang sudah menyakiti kamu karena karmanya nggak baik ya. Ada juga yang baik ya, mungkin karena dia sudah melewati masa kesendirian, berkontemplasi dan juga introspeksi ya. Jadi dia dan berbuat baik, jadi dia karmanya juga akhirnya mendapatkan yang baik dari hal yang nggak baik gitu ya. Kita di sini ngambil pelajaran aja, hal-hal yang positif ya, bukan untuk mentertawakan, bukan untuk ini, tapi lebih ke ambil sisi positifnya. Jangan di skip pada saat shuffle dan juga iklan ya. Oke. Four of Wands, Ten of Wands ya. Kelihatan nggak? Oke, sepertinya saya kurang oke. Bentar ya, saya benerin dulu kameranya. Terus Temperance. Oke. Wow. Oke. Wow. Di sini terlihat memang sepertinya Pisces itu sebenarnya sudah pernah punya rencana ingin menikah. Beliau ingin punya rencana menikah sama kamu sebenarnya ya. Tapi ya itu tadi sorry ya, agak gatel. Tapi ya itu tadi yang saya rasain, memang akhirnya kalian nggak bisa menikah ya gitu loh. Dan dia ingin menutup siklus atau hubungan dengan kalian gitu loh ya. Dia ingin membuka lembaran baru, dia ingin sembuh dari kehidupan percintaannya bersama kamu gitu loh ya. Dia sudah menyadari kesalahannya dia sekarang bisa menjadi orang yang bisa jauh lebih mengerti perasaan orang lain, maunya orang lain, dan segala kemungkinan yang terjadi dia sudah siap atau sudah ready ya. Memang dia sudah menyadari hal itu gitu loh ya. Jadi Pisces, kalau kalian memang sudah merasakan kalau beliau itu sudah sadar gitu loh ya, ya udah gitu loh ya. Semoga ke depan kalau misalkan dia sorry itu saya ngantuk ini. Kalau misalkan dia memang sudah menyadari hal itu, dia healing, dia sembuh gitu kan, dia ingin memiliki awal baru walaupun
tidak dengan kamu, ya sudah gitu loh ya. Memang hal ini harus sudah berakhir ya. Jadi kalian nggak boleh baper atau nggak terima gitu ya. Memang semua sudah jalannya Allah ya. Sepertinya ini agak berat dan bikin saya ngantuk banget ya, karena memang energinya itu dia tuh pingin banget, bukan pingin banget, tapi memang kalian sudah merencanakan ke jenjang pernikahan. Ada juga yang memang apa ya, ini hubungan suami istri ya, hubungan sah suami istri ya, yang memang akhirnya sorry to say harus bercerai ya gitu. Kita cari penjelasan lebih detail lagi ya, itu untuk Pisces ya, biar nggak bosan aja tampilannya seperti ini. Oke. Kenapa ya, padahal ini tinggal satu loh saya baca Pisces. Biasanya saya tuh kalau baca zodiak dari Aries, dan memang ini agak berat kartunya ya, bukan berat tapi energinya. Oke. Saya ngerasain energi pengkhianatan ya gitu loh. Saya ngerasain energi pengkhianatan. Tapi sekali lagi di sini tidak untuk menjudge seseorang ya gitu loh. Ketika seseorang itu berkhianat, kita memang ada rasa nggak terima ya, dia menghadirkan orang lain dalam hubungan kita, tapi kita kembaliin lagi sama diri kita apapun itu ya. Mungkin kenapa dia melakukan pengkhianatan ya, bisa jadi ada suatu hal yang membuat dia saya ngantuk banget ini ya, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan. Tinggal satu Pisces ini untuk karmanya ya. Oke. Iya itu tadi, mungkin kita memang menyumbang sikap dan perbuatan ke beliau, makanya kenapa beliau itu menyakiti atau berselingkuh ya. Saya tahu ini rasanya berat gitu loh, apalagi ini mau ke jenjang pernikahan atau memang sudah dalam kondisi kalian tuh menikah dengan beliau ya, tapi beliau lebih memilih untuk menghadirkan orang lain ke dalam hidup kalian ya. Jalani saja hidup dengan jujur, ikhlas, baik gitu kan. Nanti kalian akan dapat berkah ya. Ya begitu juga dia gitu, kalau dia memang sudah menyadari kesalahan itu, sudah menyadari memang dia menghadirkan orang lain dalam kehidupan percintaannya, sudah gitu loh, dia sudah menyadari itu dan memang dia mau membuka awal baru. Mungkin selama ini ya memang dia sudah melakukan hal baik, jadi makanya karmanya karma baik ya. Terus disarankan untuk Pisces, kalian juga bisa lebih untuk legowo menerima, karena kalian tipe orang yang kalau kalian mau itu kalian punya ya guys, kalian punya energi untuk mewujudkan apa yang kalian mau ya. Memang kalian harus segera mengambil tindakan ya gitu loh, karena seperti yang kita tahu di sini memang dia ingin sembuh, ingin healing dan menutup siklus atau menutup relationship dengan kalian Pisces. Sorry to say, tapi ya kalian pun harus bertindak gitu, nggak cuma dia aja ya udah gitu loh, kalian juga harus bisa move on ya. Aduh aku kok merinding ya tiba-tiba. Oke. Kenyamanan finansial akan dia dapatkan ya, karena memang atau dia tipe orang yang memang punya materi yang berlebih ya gitu, punya kemapanan finansial, dan memang honestly sejujurnya dia belum bisa sepenuhnya move on dari kamu ya, walaupun dia mau menutup hubungan sama kamu atau mengakhiri hubungan sama kamu dan memulai awal baru, tapi sebenarnya dia masih suka melihat ke belakang gitu loh. Dia belum bisa sepenuhnya move on dari kamu ya, mungkin karena dia akhirnya sudah menyadari kesalahan dia
dia lebih punya rasa gimana ya sekarang si Pisces gitu loh ya, gue udah nyakitin dia, gimana kehidupannya dia gitu loh. Dan memang dia jadi orang yang jauh lebih spiritual gitu ya, dalam artian di dalam kesendiriannya dia mencari jawaban ke dalam hatinya, dimana hati itu kan sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu, dan diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Biasanya kalau orang-orang yang udah awakening spiritual atau masuk ke dunia spiritual tuh perilakunya berbeda gitu loh ya, dari orang-orang biasa yang dimana itu adalah perwujudan dari dalam dirinya ya. Oke. Dan memang dia pekerja keras gitu loh ya, dia pekerja keras, dia handle semuanya sendiri, dia ingin rodanya naik lagi ke atas, terutama finansial gitu, karena itu adalah bentuk pengalihan dia sebenarnya ya. Sebenarnya dia tuh udah berlimpah, udah mapan, tapi bentuk pengalihan dia supaya dia bisa nggak cuman uangnya aja. Ini kan lagi COVID ya, pasti banyak hal lah. Astagfirullahaladzim. Banyak hal yang ya mempengaruhi finansial siapa aja, nggak cuman dia, tapi memang dia mau menarik rodanya lagi ke atas, nggak cuman finansial tapi kehidupan percintaannya ya, dia mau memiliki awal baru, dan dia menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, lebih lihat ke dalam ya. Terus ya memang akhirnya karena dia sudah menyadari hal itu, dia berbuat baik ya, karma baik yang akan dia terima gitu loh. Walaupun ya karma nggak baiknya itu adalah karma baiknya ya, dia dapat dia bisa healing, bisa memiliki awal baru, bahkan kehidupan percintaan baru. Untuk karma nggak baiknya di sini, dia memang belum bisa sepenuhnya move on karena rasa bersalahnya dia sama kamu, kalau yang saya rasain gitu ya. Jadi agak berat ya. Dan akhirnya dia dihadapkan kepada dua pilihan sebenarnya ketika dia sudah sembuh. Apakah dia mau kembali lagi sama kamu atau dia harus dengan orang baru gitu loh ya. Tapi rasanya kalau sama kamu nggak mungkin, karena dia udah tahu kalau dia itu menyakiti hati kamu gitu loh ya. Oke. Untuk monologinya. Oke. Your commitment is being tested. Komitmen kamu sedang diuji ya, baik dalam hubungan ini atau hubungan kamu dengan beliau, atau komitmen sama diri kamu. Hubungan kamu sama beliau lagi diuji. Apakah kamu mau menerima dia kembali kalau seandainya dia memilih kamu, ataukah memang kamu mau dengan orang lain gitu loh ya, atau dengan komitmen dengan diri kamu sendiri, dimana lo mau move on atau enggak ya. Believe in the impossible. Sepertinya memang udah nggak mungkin lagi karena perselingkuhan tuh agak berat. Tapi kadang hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Tapi semua kembali lagi sama kamu mau atau enggak gitu loh ya. Dan hold your vision. Ya sebaiknya kalau misalkan kamu punya visi atau punya impian, ya udah genggam aja terus gitu loh ya. Siapa tahu karena adanya permasalahan ini, dia pengalihannya lebih ke kerja keras ya. Kenapa kamu juga nggak bisa ngelakuin itu, mengumpulkan koin-koin pentacles misalnya seperti itu. You are good enough. Untuk Pisces, kamu memang sudah cukup baik ya gitu ya. Dan ketika kamu memang punya suatu impian, harapan, kamu sudah mulai dekat dengan tujuan kamu gitu loh. Jadi ya yakin aja sama diri kamu, jangan lupa doa, usaha, dan berbuat baik. Kerja keras kamu itu akan terbayar ya gitu. Dan ternyata dia pun juga sama gitu, karena ada King of Pentacles gitu. Memang yang dia kejar itu adalah uang gitu ya. Your dream need a practical plan.
Kamu jangan cuma punya visi, jangan cuma punya mimpi, tapi kamu harus mewujudkan itu dengan usaha, dengan upaya, dan serahin semuanya sama Allah ya. Terus di sini have faith in your dream, kamu harus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Jadi memang Pisces itu di sini lebih ke dirinya sendiri untuk mewujudkan atau menggapai cita-citanya, menggapai impiannya, menggapai tujuannya ya, menggapai apa yang dimau gitu loh. Ya untuk Pisces di sini ya. Romance Angel. Oke. Very soon. Kamu harus segera memutuskan. Kamu maunya apa? Gitu loh ya. Kamu masih mau percintaan atau enggak? Gitu. Ya. Oke. Terus kamu mau sama dia atau sama orang baru ya? Wow, soulmate. Bisa jadi kalau kamu sama orang baru, kamu tanpa kamu sadari ternyata dia adalah soulmate kamu. Dan kalau kamu memang sayang juga sama dia, ada perasaan sama dia, ekspresin aja rasa cinta kamu ya. Dan memang seperti yang saya ketahui, seperti yang tadi saya bilang, kenapa kamu nggak pengalihan ke percintaan ini ke cari uang, kerja keras gitu ya. Karena di sini memang faktor finansialnya adalah faktor hubungan kalian. Nanti kalian bertemu dengan soulmate, mungkin bisa jadi kamu udah habis-habisan sama beliau ya. Jadi kalau untuk mulai sama orang baru ya kendalanya ada di finansial. Kalau dia udah mapan, dia tambah kerja keras untuk pengalihan gitu. Kalau kamu memang satu pengalihan, satu juga memang kamu butuh karena mungkin kamu udah habis-habisan mungkin sama beliau ya soal keuangan. Bisa juga. Jangan ada kodependensi ya. Mungkin selama ini kamu sama dia ketergantungan atau dia ketergantungan sama kamu ya. Untuk ke depan kamu jangan ada lagi Pisces. Ya bolehlah sedikit untuk flirt atau menggoda gitu ya. Kalau misalkan memang kamu sudah memutuskan dengan orang baru ya. Bisa jadi atau kamu memang pernah punya hubungan sama beliau di masa lampau, makanya sekarang diketemuin lagi. Mungkin ada urusan-urusan yang belum selesai. Itu kalau misalkan memang ada urusan-urusan yang belum selesai, kamu nanti akan dilahirkan kembali untuk penyelesaian. Mungkin ya kalau beliau sudah menjadi orang yang lebih baik, terus ya kamu juga jadi lebih baik, biasanya sudah selesaikan misinya di dunia yang nggak dilahirkan lagi gitu loh ya, dengan tubuh yang baru. Tapi kalau belum selesai ya dia akan terus seperti itu gitu. Jadi memang harus selesaiin aja gitu loh ya, ikhlasin aja, pasrahin aja gitu loh. Jadi biar kamu nanti di masa yang akan datang nggak ketemu lagi jiwanya di badan yang berbeda, di fisik yang berbeda ya. Chemistry, adanya saling ketertarikan ya gitu loh. Chemistry ini lebih kuat dari attraction ya. Kalau attraction itu cuman sama-sama lucu nih gitu, tapi kalau chemistry memang udah benar-benar ketertarikan banget gitu loh ya. Dan memang semua terserah sama kamu gitu loh. Tapi kalau saran saya untuk membuka hati dengan orang lain, jangan terburu-buru. Kalian juga harus healing, begitu juga dia, biar kamu tidak menarik lagi orang yang sama. Ketika kamu sudah sembuh, ya maka kamu bisa menarik orang yang berbeda. Mungkin itu tabungan kamu selama ini, kamu sudah baik dengan beliau. Jadi kamu sembuh dan kamu menarik orang yang baik untuk kamu, dan tabungan kamu akhirnya bisa kamu petik ya. Oke, ini untuk self care. Oke. Wow. Kamu harus bersih energi. Kemanapun kamu pergi, kamu bisa membersihkan energi ya di sekelilingnya biar positif juga. Sorry. Coba deh kamu cek general check up, siapa tahu permasalahan kamu dengan beliau menghadirkan
gangguan dalam tubuh kamu, baik luar maupun dalam, atau kamu bisa general check up ya. Terus look for fairies ya, coba deh kamu lihat dongeng-dongeng yang awalnya sedih, yang awalnya penuh derita, tapi dia bisa berbahagia, happy ending di terakhirnya. Jadi ya mungkin kisahnya ya hampir-hampir mirip lah sama dongeng-dongeng itu ya. Nggak tahu nih, saya energinya kayak nggak mau, kayak gimana ya, ngantuk udah enggak sih, cuma udah lewat ya, tapi kayak lambat gitu energinya ya, kayak lambat, kayak ngomong tuh seperlunya aja, nggak biasanya kan saya kayak gitu ya. Nggak tahu nih ini efek apa gimana, saya nggak ngerti ya Pisces ya. Oke, sekarang kita ke soul journey. Judgment, karma. Ini tadi ada kartu karma juga ya. Ya memang akhirnya kalian akan mendapatkan karma gitu loh ya. Memang ini lagi berbicara karma gitu loh. Jadi tergantung kamunya, kamu mau nanam yang baik atau enggak gitu loh ya. Ketika kamu memang diselingkuhin kan beliau, tadi ada kartu third party ya, dia diselingkuhin juga dengan orang yang nantinya akan dia temui ya. Sorry to say, didoain aja supaya dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Hal-hal yang nggak baiknya ya bisa kamu putus di kamu, bisa kamu cut di kamu ya. Doain aja gitu loh. Semua sudah kehendak Allah, udah izinnya Allah gitu loh ya. Ya namanya kita kita nanam jagung pasti metiknya jagung, nggak mungkin kita nanam jagung metiknya durian. Kita mau durian ya kita nanamnya durian. Nah dia selingkuhin kita ya dia pasti akan diselingkuhi ya gitu. Jangan dibalas. Loneliness, kamu nggak sendirian kok ya. Kamu sendiri tapi nggak kesepian, kamu sendiri tapi nggak sendirian. Banyak yang sayang sama kamu, banyak yang peduli sama kamu gitu loh ya. Dan kamu jadi jauh lebih sehat. Apalagi tadi ada health check up, ternyata pas dicek ya kamu sehat aja gitu loh, ternyata nggak ada gangguan ya. Bisa sehat secara fisik maupun secara non psik maupun secara psikis ya. Kamu kalau kamu legowo, kamu menyerahkan semuanya sama Allah, kamu ikhlas, kamu pasrah, insya Allah nggak ada keluhan dalam tubuh kamu maupun yang bagian luar, tapi lebih ya udah nerima aja gitu loh ya. Tapi ya itu mungkin nggak mudah ya, tapi itu berproses gitu loh ya. Grief, nggak ada lagi kesedihan ya. Kamu akhirnya bisa menjadi sosok seseorang yang bijaksana, bahwasanya memang ketika kamu kehilangan sesuatu yaitu beliau, kamu ingin menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari beliau. Memang ada penggantinya ya, tapi surrender to the divine ya. Ini kartunya memperkuat ini, serahin semuanya sama Allah gitu loh. Tapi ya itu dia memang gak mudah jalannya ya. Lalu di sini ada adversary. Kamu menerima bahwasanya tantangan yang datang ke dalam kehidupan kamu memang cara terbaik kamu untuk belajar. Jadi kalau kamu nggak kayak gini, kamu nggak belajar. Misalnya kamu kan nggak enak tuh diselingkuhin ya, jadi next kamu nggak akan selingkuh. Bukan berarti kamu diselingkuh terus kamu balas dendam selingkuh, jangan. Nah itu namanya jiwa kamu tumbuh. Kalau kamu merasakan diselingkuhin gak enak, kamu nggak mau selingkuh, itu namanya jiwa kamu bertumbuh. Memang itu yang diinginkan ya. Oke, kita ke sexy love. Oke, kamu berhasil, kamu bisa sembuh, kamu bisa move on. Justru beliau yang nggak bisa move on dari kamu ya, tapi kamu sembuh dulu. Oke. Confidence, kuncinya adalah percaya diri, yakin sama diri kamu, tapi jangan over confidence ya gitu. Oke. Celebrate your love ya, memang kamu harus merayakan cinta kamu. Ternyata kamu kehilangan beliau, kamu digantikan dengan orang yang jauh lebih baik, itu soulmate kamu ya. Oke. Terus untuk bottom of the deck, kamu orangnya penuh kasih sayang,
Kamu harus membagikan itu nggak cuma sama manusia aja, tapi juga sama hewan, tumbuhan, bahkan benda mati, ya gitu. Dan you are love, kamu memangnya udah penyayang, penuh cinta lagi. Jadi memang layak kamu untuk mendapatkan orang yang memang benar-benar sayang dan cinta juga sama kayak kamu. Ya, jangan balas dendam atau mengelampiaskan ke orang lain, nanti kamu nggak akan dapet hadiah dari Allah. Dan you are healing, memang kamu sembuh gitu loh ya. Keren ya kartunya, aku seneng. Unplug, kalau kamu punya waktu luang, coba kamu cabut ke pantai, ke ke puncak, ke apapun itu yang buat me time kamu. Tell the truth. Ya katakan, dengan kamu bisa berani mengatakan kebenaran, kejujuran, dan akhirnya bisa memutuskan, ya bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Udah, kamu harus move on ya dari beliau. Dan trust your intuition, dan memang akhirnya kamu lebih mendengarkan kata hati kamu gitu lah. Intuisi kamu lebih tajam karena kata hati itu adalah sinyal dari Allah, dan intuisi kamu itu menjadikan pembimbing untuk kamu menjalani hidup kamu. Listen to your body ya. Di sini benar-benar akhirnya kamu bisa mendengarkan tubuh kamu, ada nggak sih kendala-kendala atau gangguan-gangguan, karena memang kamu disarankan untuk general check up. Ini ada health check up ya, kamu harus general check up, ada nggak gangguan-gangguan. Di sini ada health juga ya, ternyata nggak cuman fisik aja kamu sehat, tapi juga psikis ya. Jadi kalau dulu ada di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalau sekarang dibalik, kalau dulu saya zaman kuliah, kalau jiwa lo sehat, tubuh lo juga sehat gitu loh. Kalau jiwa lo sakit ya itu akan berpengaruh ke fisik kamu ya gitu. Oke. Kalau menurut saya untuk readingan zodiak Pisces di bulan September, karma orang yang menyakiti zodiak Pisces di bulan September sudah selesai. Mohon maaf kalau saya banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebaikan kalian untuk para subscriber, viewers, klien tarot reader, pasien, customer Shopee ya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu kenapa ini beda aja Pisces yang terakhir pembacaan karena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.